yaitu tentang seorang pemburu yang hendak berburu binatang buas. Dia membawa, tapi binatang buas dia suka, dia tangkap hidup-hidup. Jadi dia perlu bawa jala, dia perlu bawa umpan untuk menangkap binatang buas tersebut. Dan dia bersiap, entah berapa kilo daging dia bawa untuk umpan binatang buas ini. Lalu dia bawa juga dia punya pembantu. Nah, karena dia ke hutan, sampai di hutan dia cari tempat yang tidak jauh dari sebuah pohon besar. Di tempat itu dia pasang jala, lalu dia taruh umpan, lalu dia ikat itu jala di pohon itu dan dia naik pohon itu di atas untuk bersembunyi bersama dengan dia punya pembantu. Lalu pada malam hari lewatlah seekor harimau. Melihat umpan daging itu, harimau tertarik. Lalu dia berhenti di muka umpan itu, dia lihat, tapi dia takut. Dia pergi. Tapi mungkin harimau ini lapar. Dia kali si pemburu dengan pembantunya perhatikan. Lalu si harimau ini coba mau makan sampai dia takut. Dia makan sampai dia tengok kiri kanan. Dia makan sampai dia tengok kiri kanan. Pada waktu dia makan, pemburu katakan kepada pembantu, katakan kepada pemburu ini, Tuhan, kita tarik aja jalannya. Oh jangan, biarkan dia makan. Dia makan sampai tengok-tengok, jangan ada orang atau itu musuhnya. Dia makan habis lalu dia lari. Setelah dia lari, lalu si pemburu isi lagi itu tempat umpan itu dengan daging. Lalu besokan harinya lewatlah lagi itu harimau yang sudah makan umpan itu. Dia makan, dia tengok, selalu berhati-hati dan berjaga-jaga jangan sampai ada musuh. Lalu si pembantu katakan lagi, kita tarik atau jangan, biarkan aja dia makan. Ketiga kalinya dia datang lewat situ, dia sudah tahu, ada makan di tempat ini. Ketiga kalinya dia datang lewat situ, dia makan sudah kurang berhati-hati, kurang waspada, kurang berjaga-jaga. Dia cuma makan, cuma tengok, makan sampai habis. Dia ikut sampai 4 kali, ke 5 kali. Ya, kelamaan penjagaan diri itu sudah tidak ketat lagi. Dia tahu, tidak ada musuh, dia makan enak-enak, makan. Sesudah beberapa kali dia makan tanpa waspada, baru si pemburu ini katakan kepada dia, kita tarik saya. Akhirnya harimau tanpa berjaga-jaga lagi tertangkaplah oleh si pemburu itu. Nah, dari cerita ini saya bisa katakan ada pelajaran penting. Pasti saudara-saudara sekalian kalau perhatikan cerita juga mengetahui pelajaran penting apa ini, yaitu tentang berjaga-jaga. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita sementara berjuang, saudara-saudara sekalian. Ada sebutan mengatakan hidup itu perjuangan. Itu betul. Itu bukan sebutan rohani. Apalagi dalam Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 5:8, siapa yang kita harus jaga supaya kita tidak diserang? Di dalam 1 Petrus 5:8, mungkin ada yang bisa baca. 1 Petrus 5:8.
Dia katakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dikatakan oleh ayat ini, kenapa kita harus berjaga-jaga? Kita punya musuh dalam dunia ini. Musuh yang tidak kelihatan. Musuh yaitu penjahat yang ada di udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Untuk melawan itu, untuk kita mendapatkan kekuatan untuk menang, kita harus mempunyai senjata, yaitu senjata firman Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan tadi bahwa perjuangan kita melawan penghulu dunia yang gelap ini dan melawan roh-roh jahat di udara. Untuk dapat berjaga-jaga setiap saat, ada bagian tubuh kita yang sangat perlu kita pelihara atau kita rawat, supaya kita memperoleh kekuatan rohani untuk melawannya. Dan akhirnya kita bisa apa? Bisa menang. Coba kita baca dalam Amsal 4 ayat 23. Bagian tubuh apa yang kita perlu rawat khusus? Sebab pada umumnya, kalau kaum pria, apa yang dirawat, apa yang dipelihara supaya kita bisa kelihatan gagah? Tentu mungkin rambut, mungkin tangan, otot kita, supaya kita kelihatan besar. Kalau pemain bola ya, kalau pemain box ya kita tingkatkan, kita punya latihan untuk mendapatkan otot yang kuat. Kalau wanita ya terutama muka, begitu juga pria itu. Muka juga perlu dirawat. Tapi untuk melawan roh-roh jahat di udara bukan itu. Apa Alkitab katakan dalam Amsal 4 ayat 23? Mungkin salah satu Pearson mungkin, atau pendeta nanti boleh tolong baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan apa? Jagalah hatimu. Sebenarnya kalau menurut ilmu kesehatan, yang utama sebenarnya apa yang memerintah bagian-bagian tubuh kita ini apa? Otak, saudara-saudara. Sebab kalau ada salah satu urat di otak sini putus, lumpuhlah kita. Tidak ada yang memerintah bagian-bagian tubuh. Seumpamanya kalau kita rasa gatal, lalu ini bagian yang gatal mengirim berita ke otak. Ke otak perintahkan tangan garuk. Itulah pekerjaan otak. Tapi heran, kenapa Raja Sulaiman yang menulis Amsal ini mengatakan bahwa jagalah hatimu. Ada salinan lama, saya senang sekali itu baca itu salinan lama. Alkitab tahun 60-an, 1966 itu pendeta Langi waktu almarhum terima dari ponakan saya. Salinan itu bagus sekali. Kalau itu bilang jagalah hatimu, bukan? Tapi kok di salinan lama dia katakan peliharakanlah hatimu, terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Bagus sekali. Pelihara hati. Itu yang terutama, yang menyiapkan kita untuk apa? Pergi ke surga. Bukan pelihara bulu mata. Ada orang bisnis bulu mata yang tidak punya bulu mata bisa beli bulu mata jadi panjang. Itu tidak punya benefit untuk mengangkat kita ke surga. Jadi sebagai umat Allah, yang penting di sini pelihara hati. Dalam pelajaran sekolah sahabat tadi saya sempat dengar, untuk mengasihi kita perlu apa? Mata kita untuk mengasihi, hati yang diserahkan kepada Tuhan. Segenap diserahkan kepada Tuhan. Hati kita untuk mengasihi Tuhan tidak boleh setengah-setengah atau 80%, seluruhnya hati kita. Sesudah kita mencintai Tuhan, dengan sendirinya kita akan mencintai siapa? Sesama kita.
Kalau hati sudah diapain? Sudah diserahkan kepada Tuhan. Di dalam sebutan Roh Nubuat terdapat dalam Desire of Ages halaman 296. Dia katakan, selama Yesus ada di dalam hati, maka tidak ada alasan seorang untuk marah. Jadi kalau hati kita dipelihara, diserahkan sepenuhnya kepada Yesus, kepada Tuhan, maka kita akan mencintai Tuhan dan mencintai sesama, menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Dan Desire of Ages 175 juga menyatakan, when the Holy Spirit comes in the heart, it can transform life. Jadi kalau Roh Suci datang ke dalam hati yang kita siapkan untuk Dia, maka hidup kita akan diubahkan. Dengan kekuatan kita sebagai manusia yang berdosa, kita tak dapat buat apa-apa. Kita rindu, aduh, mau cinta Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi banyak kali kita gagal. Karena apa, saudara-saudara? Kita lemah, kita orang yang berdosa, penuh dengan kekurangan, tidak dapat buat apa-apa tanpa pertolongan Roh Suci. Jadi biarlah kita menyiapkan hati kita untuk menerima Roh Suci datang ke dalamnya, sehingga itu boleh merubah hati kita, merubah kehidupan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah acara personal misi yang pendek ini boleh membawa kita lebih memikirkan apa yang patut kita utamakan, memelihara hati yang paling penting sebagai umat Tuhan, agar kita boleh menyiapkan diri untuk dibawa ke surga bila mana Tuhan datang kedua kali nanti. Terima kasih kepada Ibu Lani yang telah membawakan personal ministry yang begitu baik buat kehidupan kita, agar kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Untuk acara selanjutnya kita